Undang Konstitusi Kesempatan Hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia itu sejarah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para pemimpin Indonesia sebagai dasar untuk mengatur berjalannya suatu negara. Undang-Undang Dasar ini berhasil disahkan sebagai konstitusi. Hai Sobat NCB, kali ini kita mau tanya-tanya pendapat mereka tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yuk, mari kita simak Sobat NCB. Mereka bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang Konstitusi Kesempatan Hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi undang-undang dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang disebutkan secara undang-undang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 nomor Kitab 16 yang memiliki pasal 1 sampai 30 itu sejarah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tanggal 22 Juli tahun 45 dengan 38 anggota BPU PKI yang membentuk Studi Pancasila 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembuka untuk Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara politis yang saya ingat konfigurasi di antara anggota PKI itu dan PKI hanya menyatakan kekuatan politik nasionalis dan imperialis. Kalau kita melihat mengenai sejarah kemerdekaan bangsa kita, sehari pasca kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar ini berhasil disahkan sebagai konstitusi. Pada saat itu, melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sejarahnya, itu dirancang berkisar 29 Mei hingga 16 Juni dalam proses perumusan. Yang kalau kita lihat dari nilai sejarahnya di situ, para the founding father yang berada di situ mewakili kebinekaan bangsa kita. Karena 11 orang wakil dari Jawa, kemudian 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, kemudian Sunda kecil. Nah, kalau kita ambil nilai sejarahnya di situ, ya kita sudah sejak awal berpikir konsepsi persatuan dalam regulasi konstitusi. Jadi kita anggap bagian daripada nilai sejarah itu. Ketika pada tanggal 29 April 1945, dengan ditetapkannya BPUPK pada saat itu, badan ini kemudian membentuk tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka, yang kemudian yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya ada amanat, proklamasi, kemudian misi kebangsaan yang tertuang dalam ideologi Pancasila. Kelahiran Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita amati secara detail, pada puluhan tahun yang lalu, kita dihadirkan dalam suasana zona intelektual kebangsaan oleh para the founding father. Munculnya gagasan Undang-Undang Dasar 45 dengan segala konsensusnya, itu merupakan mahakarya yang luhur, yang pada saat itu mencoba diregulasikan untuk negara kita tercinta. Tentunya kita bisa memahami keistimewaan tersebut. Saya ingin memberikan komentar atau sedikit sharing mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi itu kan memang sejarah awalnya itu adalah aturan turunan yang dari Pancasila yang telah digagas oleh para founding father. Lalu harus ada dasar hukum yang konkret untuk bisa disepakati bersama. Undang-undang dasar tersebut akhirnya diimplementasikan sebagai bisa disebut tataran implement ya,
dalam ideologi di Indonesia. Singkat cerita, dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar itu digunakan oleh para pemimpin Indonesia sebagai dasar untuk mengatur berjalannya suatu negara. Lalu pertanyaannya, apakah Undang-Undang Dasar yang sekarang ini yang telah diamandemen hingga 4 kali itu telah merubah apa yang telah digagas para founding father sebelum-sebelumnya yang telah digunakan hingga ke Orde Baru dan Orde Lama, menggunakannya itu sampai berarti 54 tahun ya digunakan, karena 22 tahun Orde Lama, 32 tahun Orde Baru. Menurut saya pribadi, perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar itu justru itu adalah bagus. Kenapa? Karena produk hukum turunan itu memang perlu untuk diperbarui dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Apalagi pada saat waktu tahun 98 itu sendiri bukan banyak sih, tapi terdapat peristiwa besar. Memang diawali adalah krisis moneter, di mana pada saat digunakan kurs mengambang, ternyata pemerintah Indonesia waktu itu Bank Indonesia tidak mampu untuk menahan lajunya kenaikan kurs yang diawali oleh mengambangnya mata uang baht. Di momentum tersebut kita menyadari bahwa perangkat konstitusi kita tidak mampu untuk menyesuaikan kembali dengan beberapa perubahan zaman. Setelah itu ketika di amandemen dibentuklah juga Mahkamah Konstitusi yang sebagai menjaga marwah dari konstitusi negara. Menurut saya pribadi itu justru sekarang jauh lebih rapih, di mana seluruh undang-undang yang dibawa Undang-Undang Dasar itu harus mentaati aturan dan tidak boleh melanggar apa yang disebut dalam Undang-Undang Dasar, sehingga semua itu inline secara bangunan hukum itu inline. Lalu pertanyaannya, apakah Undang-Undang Dasar yang diamandemen ini udah cukup sempurna? Menurut saya tidak ada konstitusi yang sempurna di dunia ini. Tidak ada satupun yang sempurna konstitusinya di dunia. Yang ada adalah dia mampu untuk beradaptasi atas berbagai macam perubahan yang ada. Lalu pertanyaan lagi, apakah setelah berarti sudah 24 tahun semenjak amandemen pertama Undang-Undang Dasar ini, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan zaman ini? Kita lihat kembali apakah beberapa aturan yang dalam Undang-Undang Dasar ini perlu untuk dimasukkan, atau jangan-jangan sebenarnya Undang-Undang Dasar sekarang ini tidak perlu dirubah, tapi hanya cukup undang-undang turunannya saja gitu. Nah, ini perlu untuk diskusi lebih lanjut dan diskusi lebih panjang, karena memang konstitusi ini sangat penting ya bagi negara Indonesia yang menurut hukum kontinental, yang sangat dekat dengan kitab undang-undang tersebut. Walaupun semua negara maupun Anglo-Saxon juga ada kitab undang-undangnya. Dan ini ada fakta unik bahwa Undang-Undang Dasar kita adalah undang-undang terpendek di dunia. Dibandingkan India, itu adalah undang-undang terpanjang di seluruh dunia. Indonesia adalah undang-undang terpendek dengan jumlah halaman, maksud saya jumlah halaman yang paling sedikit, sehingga kita cukup bisa menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar kita itu adalah yang paling efisien di seluruh dunia, karena berarti banyak hal yang tidak terlalu diatur oleh negara, banyak dikasih kembali kepada masyarakatnya. Sobat NCB, baru saja kita melihat dan mendengar mereka bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum yang tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Di samping itu, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki bab 16 dan memiliki pasal 1 sampai 37 pasal. Menelisik kembali Undang-Undang Dasar 1945 dari perumusan terjadinya dan ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan perumus adalah BPUPKI. Beberapa kali telah mengalami perubahan, yaitu 4 kali amandemen atau perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab dan 37 pasal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 194 ayat. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 3 pasal aturan peralihan. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 2 pasal aturan tambahan. Jika kita menelisik kembali Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai pada tanggal 16 Juni 1945 oleh BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada tanggal 22 Juni 1945, di mana terdiri dari 38 anggota BPUPKI. Kemudian mereka membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita telisik kembali secara politis, konfigurasi di antara anggota BPUPKI dan PPKI hanya menyertakan kekuatan politik, yaitu nasionalis dan Islamis. Menelisik kembali sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada saat ini, dengan beberapa kali, yaitu 4 kali amandemen atau perubahan dalam pasal, isi, dan aturan peralihan lainnya di dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945, menjadi pro dan kontra, di mana yang pro untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan kontra adalah tetap menjalankan adanya Undang-Undang 1945 terus diamandemen sesuai dengan permintaan atau tuntutan kebangsaan kita terhadap kekinian jawaban tantangan zaman bangsa kita. Maka kita perlu kembali melihat ke belakang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kata Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Maka kita harus kembali seharusnya kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh BPUPKI dan PPKI, di mana kita melihat kembali founding fathers pendiri bangsa kita tentang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sekian dulu Sobat NCB, kita membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik soal kebangsaan. Sampai jumpa Sobat NCB.